Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Ya anak-anak, kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Japendik. Selamat pagi dan selamat beribadah di dalam ibadah rutin kita secara online dari rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pelayan firman pada pagi hari ini adalah Bapak Syukur. Bapak, Engkau baik. Bapa, Engkau
Anak-anak dan Bapak Ibu guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur atas berkat Tuhan sehingga pagi ini boleh bersama masuk di dalam ibadah rutin kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari anak-anak kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, Aku anak raja, engkau anak raja. Dengan gembira ya anak-anak, dengan sukacita. Iya, boleh tepuk tangan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Untuk masuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat pujian, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya.
Tuhan, hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Baik, mari kita satu dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah satu-satunya yang sanggup memulihkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Engkau Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merasakan, kami boleh menikmati bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus atas dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan, layakkanlah kami di hadapan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hati kami semua Tuhan Yesus. Kami mohon Roh Kudus-Mu membukakan hati pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bukan menjadi pendengar yang setia Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, dan urapi umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara, anak-anak yang kami kasihi. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini, meskipun kita ibadah secara online, tapi kita percaya tidak mengurangi anugerah dan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan di dalam keadaan dan situasi yang serba sulit saat ini. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ratapan 3. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayatnya ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan berhenti berharap. Sekali lagi, jangan berhenti berharap. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Jangan berhenti berharap. Salah satu yang membuat kita bisa bertahan di dalam kehidupan ini adalah memiliki yang namanya satu pengharapan. Pengharapanlah yang membuat kita memiliki semangat. Pengharapanlah yang membuat kita memiliki motivasi. Pengharapanlah yang membuat kita memiliki gairah. Oleh karena pengharapanlah yang kita selalu memiliki kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang kehilangan pengharapan, maka dia akan kehilangan sukacita. Orang-orang yang kehilangan pengharapan, maka dia hidup di dalam kesedihan. Orang-orang yang kehilangan pengharapan, maka dia menjadi orang-orang yang lemah. Hanya orang-orang yang memiliki pengharapan, yang memiliki kekuatan baru dan selalu baru di dalam kehidupannya. Saya mengajak Bapak Ibu, guru-guru dan anak-anak yang kami kasih, di dalam situasi dan keadaan saat ini, jangan sampai kita kehilangan yang namanya pengharapan. Di Ratapan ini mengatakan,
Di ayat 21, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Ini ditulis oleh Yeremia. Ini kitab ratapan. Ini kitab tangisan. Ini kitab yang ketika mereka ada di dalam pembuangan, di mana situasi dan keadaan tidak menguntungkan. Bangsa Israel ditawan di Babel selama 70 tahun. Dan di dalam selama 70 tahun itu, Yeremia berkata, inilah yang kuperhatikan. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Nah, di dalam keadaan kita saat ini, di dalam situasi COVID saat ini, yang membatasi segala pergerakan kita, yang membatasi segala kegiatan kita, bahkan kita hidup di dalam kewaswasan. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Kita boleh saja kehilangan segalanya. Kita boleh kehilangan ini dan itu. Tetapi satu, saya mau menekankan kepada kita pada pagi hari ini, jangan kehilangan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah, saya akan bagikan 3 hal pada pagi hari ini. Apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi dasar iman percaya kita, sehingga kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Hal yang pertama yang saya temukan di ayatnya ke-22, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Alasan yang pertama, kenapa kita jangan berhenti berharap, kenapa kita jangan sampai kehilangan yang namanya pengharapan. Di sana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama kenapa kita jangan berhenti berharap, karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak pernah ada habisnya, tidak ada limitnya, tidak ada batasnya, terus menerus, gak ada limitnya, gak ada batasnya, gak ada habisnya. Dikatakan dengan jelas dan tegas di ayatnya 22, di sana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Kalau kita mengerti akan hal ini, bahwa kasih setia Tuhan itu tak habis-habisnya, bahwa kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan, dan itulah yang mendorong setiap kita untuk kita tetap berharap. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan setiap kita di dalam masalah dan pergumulan, di dalam situasi yang tidak baik, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Di dalam masalah dan pergumulan yang kita alami setiap hari, ingatlah bahwa rahmatnya Tuhan tak habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti akan hal ini, bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan tak habis-habisnya rahmatnya, tidak ada alasan bagi kita untuk kita berhenti berharap. Jangan berhenti berharap, karena pengharapanlah yang membuat kita mampu, pengharapanlah yang membuat kita kuat, pengharapanlah yang membuat kita memiliki semangat di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Hal yang kedua, apa yang menjadi alasan bagi kita jangan berhenti berharap. Yang kedua dikatakan di ayatnya 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Kalau kita baca dari ayatnya 22, di sana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Ayat 23 garis bawahi, selalu baru tiap pagi. Alasan yang kedua, bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita mengerti akan hal itu, maka kita tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena kita tahu rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu, saya mengajak kita pada pagi hari ini, jangan berhenti berharap, karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan yang menikmati kasih dan rahmat Tuhan. Hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan yang menikmati cinta kasih-Nya Tuhan. Hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan yang menikmati damai sejahtera-Nya Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kita. Nikmatilah kasih, setia, dan rahmat Tuhan itu setiap pagi. Nikmati. Oleh sebab itu, di dalam keadaan dan situasi yang serba susah dan sulit saat ini, jangan lupa, bangunlah mezbah doamu di hadapan Tuhan setiap hari. Bangunlah mezbah doamu di hadapan Tuhan setiap hari. Percayalah, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah permalukan. Orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan pernah dipermalukan. Orang-orang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, meskipun mereka jatuh dan jatuh, tapi ingat satu hal, mereka tidak sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Anak-anak yang kami kasihi, ibu guru dan bapak guru, orang tua semuanya, percayalah, di dalam setiap kehidupan kita ada tangan Tuhan yang siap menopang kita. Ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita, sehingga dengan iman kita berani berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau ada bersama dengan aku. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita lebih dari pemenang. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Dan alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh berhenti berharap? Yang pertama tadi, karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dan yang kedua, karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Dan yang ketiga, di sana dikatakan di ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Alasan yang ketiga, hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan yang menikmati kebaikan Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Sekali lagi, Tuhan itu baik. Sekali lagi, Tuhan itu baik. Tapi kebaikan Tuhan itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi yang menikmati kebaikan Tuhan hanya orang-orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Oleh sebab itu, saya mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara, orang tua dan anak-anak yang kami kasihi, jika kita mau dan ingin menikmati kebaikan Tuhan, maka jangan berhenti berharap. Jika mau menikmati kebaikan Tuhan, maka jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Hanya orang-orang yang berharap, hanya orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang menikmati kebaikannya Tuhan. Tiga hal ini, biarlah ini menjadi perenungan kita. Di dalam situasi dan kondisi saat ini, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang melindungi dan menaungi kita. Oleh sebab itu, jangan berhenti berharap. Kita boleh kehilangan segalanya. Kita boleh kehilangan apa yang ada di dunia ini. Kita boleh kehilangan apa yang kita miliki. Tetapi kita jangan kehilangan yang namanya pengharapan. Masalah dan pergumulan tidak membuat kita kalah. Sekali lagi, masalah dan pergumulan tidak membuat kita kalah. Tetapi kekalahan terbesar kita ketika kita berhenti berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, masalah dan pergumulan tidak membuat kita kalah. Tetapi kekalahan kita ketika kita berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan
berhenti berharap. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman Tuhan Yesus, di dalam situasi dan keadaan apapun kami jangan berhenti berharap. Karena hanya dengan pengharapan Tuhan Yesus kami memiliki semangat. Karena hanya dengan pengharapan Tuhan Yesus kami kuat. Hanya dengan pengharapan Tuhan Yesus kami bisa. Masalah dan pergumulan tidak membuat kami kalah, tetapi kekalahan kami ketika kami berhenti berharap kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau berkati guru-guru, Bapak dan Ibu guru, Engkau tolong mereka Tuhan Yesus. Orang tua, anak-anak, Engkau tolong di dalam nama Yesus Kristus. Dan anak-anak yang kami kasihi, Engkau tolong dan Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tanamkanlah firman ini di dalam kehidupan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh anak kita, Johanna.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan, kemurahan, dan cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkatilah kami Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa syafaat di hadapan Engkau. Ya Tuhan Yesus, biarlah doa syafaat kami ini menyenangkan hati-Mu, dan Engkau menjawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat sekolah kami di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau tolong dan Engkau berkati sekolah ini Tuhan. Sekolah ini ada untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekolah ini ada untuk meninggikan Engkau Tuhan. Engkau berkati sekolah ini Tuhan Yesus. Engkau berkati para guru-guru Tuhan Yesus. Engkau berikan kemampuan, kesanggupan di dalam mengajar Tuhan Yesus. Engkau berikan hati yang selalu mengasihi anak-anak. Berikan hati yang selalu rela untuk mengajar Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Engkau berkati yayasan di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah sekolah ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekolah ini semakin maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau berkati murid-murid sekolah ini. Biarlah melalui sekolah ini Tuhan Yesus, anak-anak dibina imannya untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami, berkati kesehatan mereka, terlebih-lebih di dalam keadaan situasi COVID saat ini Tuhan Yesus. Engkaulah yang menutup bungkus dan memagari anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat tahun ajaran baru Tuhan, di penerimaan siswa baru Tuhan. Tuhan Yesus tolong Engkau mengirimkan kepada kami anak-anak sekolah untuk diajar, dididik di tempat ini Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan punya cara dan metode. Tuhan punya caranya sendiri untuk mengirimkan kepada kami anak-anak untuk dididik di tempat ini Tuhan Yesus, sehingga sekolah ini maju untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja di tempat ini. Engkau berkati gereja Tuhan Yesus. Biarlah gereja ini diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati lingkungan sekolah ini Tuhan Yesus. Engkau tolong lingkungan sekolah ini diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Engkau berkati para orang tua siswa Tuhan Yesus. Apapun usaha pekerjaan mereka Tuhan Yesus tolong. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka Tuhan Yesus, terlebih-lebih di dalam mendidik mengajar anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, sekarang belajar online Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan, kesanggupan buat orang tua di dalam mendampingi dan mengarahkan anak-anak untuk belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan, kami juga berdoa Engkau berkatilah bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah pemerintahan bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau tolong presiden kami. Engkau tolong wakil presiden Tuhan, dan seluruh yang terlibat di dalam pemerintahan negara ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Pulihkan Indonesia Tuhan. Pulihkan ekonomi Indonesia. Pulihkan Indonesia dari wabah virus corona Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berbahagia Tuhan. Kami bersukacita karena Tuhan ada bersama dengan kami. Dan di akhir doa kami ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, seperti yang Tuhan telah ajarkan bagi kami. Mari kita semua, kita akan berdoa doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Ucapan terima kasih kepada pelayan firman, pemain musik, pengisi pujian, anak-anak dan orang tua serta Bapak Ibu guru yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai pengumuman tambahan, ibadah hari ini terakhir dan mulai ibadah online bulan Agustus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput anak-anak untuk berdiri untuk menerima berkat dari hambanya. Baik, mari kita terima berkat. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Teristimewa hati kita. Percayalah ketika kita mengangkat tangan maka Tuhan turun tangan. Ketika kita membuka hati kita, percayalah Tuhan akan membuatnya penuh. Dan sekarang terimalah berkat anugerah yang sempurna dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan perlindungan pimpinan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang telah diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Shalom, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing.